Channel. Jadi kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai logam tembaga. Jadi silakan simak video ini, oke? Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ketut Arya Aditya Nugraha. Saya mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana, NIM 19055310020. Oke, kita langsung aja. Tembaga. Tentu teman-teman semua pasti sebagian besar sudah tahu apa itu tembaga. Untuk yang belum tahu, saya akan memberitahu apa itu tembaga. Jadi, tembaga merupakan salah satu jenis logam yang biasa kita jumpai di alam. Tembaga memiliki nomor atom 29 dengan lambang Cu yang berasal dari bahasa Latin suprum. Lalu, bagaimana sih cara kita mendapatkan tembaga? Jadi, kebanyakan tembaga ditambang atau diekstraksi dalam bentuk tembaga sulfida dari sebuah tambang terbuka. Contoh tambang tembaga yang ada Sukui Samata di Chili, Bingham Canyon Mine di Utah, dan El Chino Mine di New Mexico, Amerika Serikat. Kegiatan penambangan meliputi kegiatan pengeboran dan peledakan, lalu pengisian dan pengangkutan muatan, dan penghancuran. Setelah itu menghasilkan biji tembaga. Biji tembaga dapat berupa karbonat, oksida, dan sulfida. Untuk memperoleh tembaga dari biji yang berupa karbonat dan oksida, lebih mudah dibandingkan biji yang berupa sulfida. Hal ini disebabkan tembaga berada di deret bawah dari deret volta, sehingga mudah diasingkan dari bijinya. Lalu lanjut ke pengolahan biji tembaga. Biji yang berupa karbonat dan oksida biasanya direduksi menggunakan kokas untuk memperoleh tembaganya. Sedangkan biji yang berupa tembaga sulfida yang biasa dalam bentuk kalkopirit terdiri dari beberapa tahap untuk memperoleh tembaganya, yaitu pertama ada pengapungan atau floatasi. Jadi proses pengapungan ini diawali dengan pengecilan ukuran biji tembaga dengan menggiling sampai menjadi butiran halus. Lalu biji yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak tertentu. Kemudian udara ditiupkan ke dalam campuran untuk menghasilkan gelembung-gelembung udara. Bagian biji yang mengandung logam yang tidak berikatan dengan air akan berikatan dengan minyak dan menempel pada gelembung-gelembung udara yang kemudian mengapung ke permukaan. Selanjutnya, gelembung-gelembung udara yang mengapung membawa partikel logam ini dipisahkan, kemudian dipekatkan. Lalu, proses selanjutnya adalah pemanggangan. Biji hasil pengapungan selanjutnya dipanggang guna menghilangkan air yang mungkin masih ada pada saat proses pemekatan dan belerang yang hilang sebagai belerang dioksida. Campuran yang diperoleh dari proses pemanggangan ini disebut kalsium. Setelah itu, kalsium disilika untuk mengubah besi 2 oksida menjadi suatu sanga atau slag besi 2 silikat yang kemudian dapat dipisahkan. Lalu tembaga 1 sulfida yang diperoleh dari proses ini bernama mate. Lalu proses selanjutnya adalah reduksi. Mate yang diperoleh dari proses sebelumnya selanjutnya akan direduksi dengan cara dipanaskan dengan udara terkontrol sesuai reaksi. Tembaga yang diperoleh dari proses ini bernama blister atau tembaga lepuhan. Proses selanjutnya adalah elektrolisis. Pada proses elektrolisis ini, blister atau tembaga lepuhan dimurnikan dengan cara elektrolisis. Selama proses elektrolisis berlangsung, tembaga pada anoda teroksidasi menjadi Cu2+, dan kemudian direduksi di katoda menjadi Cu. Reaksinya adalah sebagai berikut. Pada proses ini, anoda semakin berkurang, sedangkan katoda, dalam hal ini adalah tembaga murni, semakin bertambah, dan pengotor-pengotor lainnya mengendap menjadi lumpur. Lalu, apa sih manfaat dan kegunaan dari tembaga? Tembaga memiliki banyak sekali manfaat, baik manfaat dalam kesehatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam dunia kesehatan, manfaat tembaga, yaitu tembaga dapat memperlancar produksi sel darah merah. Lalu, tembaga juga dapat menjadi antioksidan. Selain itu, tembaga dapat menguatkan dan memadatkan tulang, dan masih banyak manfaat lainnya dalam kesehatan. Lalu dalam kehidupan kita sehari-hari, apa sih manfaat tembaga? Dari hal yang paling sederhana, dalam kehidupan sehari-hari kita di rumah, kalian pasti pernah melihat kawat tembaga. Ya, itu salah satu kegunaan dari tembaga. Jadi tembaga ini bermanfaat sebagai penghantar panas dan penghantar listrik yang sangat baik. Selain itu, tembaga dapat dimanfaatkan menjadi bahan transportasi, menjadi uang logam, sebagai dekorasi dan konstruksi bangunan, perhiasan, alat rumah tangga, dan banyak lainnya. Sekedar info tambahan saja,
Tembaga pada saat zaman perunggu sangat berpengaruh dikarenakan perunggu merupakan campuran dari salah satu unsur tembaga dengan unsur lainnya. Senyawa tembaga sendiri memiliki banyak jenis dan sifat. Sama seperti senyawa lainnya, apabila tembaga direaksikan atau dicampurkan membentuk suatu senyawa baru akan memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda. Lalu, dari semua manfaat dan kegunaan yang kita sebutkan tadi, semua hal tersebut berdasarkan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tembaga. Sifat-sifat tembaga itu sendiri ada 3, sifat mekanis, sifat fisik, dan sifat kimia. Sifat mekanis dari tembaga. Tembaga sendiri memiliki kepadatan, koefisien termal, dan kelistrikan yang sangat baik. Selain itu, tembaga memiliki kelihatan atau ductility yang sangat bagus. Sifat ductility ini memungkinkan tembaga bisa dibentuk secara permanen dengan perubahan bentuk yang besar tanpa kerusakan. Contohnya, tembaga yang diubah menjadi kawat tembaga. Lalu, tembaga juga memiliki kemampu tempaan atau malleability. Malleability membuat tembaga dapat diubah bentuknya dengan memberikan tegangan-tegangan tanpa kerusakan. Sifat mekanis yang terakhir ada ketangguhan atau toughness. Sifat toughness pada tembaga mampu menyerap energi pada tegangan yang tinggi tanpa patah, yang biasanya di batas elastis. Lalu lanjut ke sifat fisik. Pertama, tembaga merupakan logam yang memiliki warna kuningan seperti emas kuning. Seperti gambar berikut, tembaga akan keras bila tidak murni. Yang kedua, tembaga bersifat mudah ditempa dan mundur. Hal ini menyebabkan tembaga mudah dibentuk menjadi pipa, lembaran, dan kawat. Lalu sifat yang ketiga, tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang sangat baik. Nomor 2 setelah perak. Lalu lanjut ke sifat kimia tembaga. Yang pertama, tembaga merupakan unsur yang relatif tidak reaktif, sehingga tahan terhadap korosi. Pada udara yang lembab, permukaan tembaga dilapisi oleh lapisan yang berwarna hijau yang menarik dari tembaga biasa. Lalu sifat yang kedua, pada kondisi yang istimewa, yakni pada kondisi suhu 300 derajat Celcius, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen, membentuk tembaga oksida yang berwarna hitam. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, sekitar 1000 derajat Celcius, akan terbentuk tembaga satu oksida yang berwarna merah. Lalu sifat yang ketiga, tembaga tidak dapat diserang oleh air atau uap air, ataupun asam-asam seperti HCl. Tetapi, asam klorida pekat dan mendidih dapat menyerang logam tembaga dan membebaskan gas hidrogen. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya ion kompleks seperti reaksi berikut. Asam sulfat pekat pun dapat menyerang tembaga seperti reaksi berikut. Lalu sifat yang keempat, asam nitrat encer dan pekat dapat menyerang tembaga sesuai reaksi. Sifat yang kelima, tembaga tidak dapat bereaksi dengan alkali, tetapi larut dalam amonia oleh adanya udara membentuk larutan yang berwarna biru dari kompleks CuNH3 4+. Lalu sifat yang terakhir, tembaga panas dapat bereaksi dengan uap belerang dan halogen. Tembaga yang bereaksi dengan belerang akan menghasilkan tembaga 1 sulfida dan tembaga 2 sulfida. Lalu, tembaga yang bereaksi dengan halogen menghasilkan tembaga 1 klorida, dan khusus untuk klor menghasilkan tembaga 2 klorida. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai logam tembaga. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, karena ada banyak video yang lebih bermanfaat yang akan saya bagikan kepada kalian. Oke, see you. Halo teman-teman, jadi kali ini halo teman-teman, welcome to my channel. Please halo teman-teman, welcome to my channel. Jadi kali ini saya akan membawakan sebuah video mengenai logam tembaga.